Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Anan dan selamat pagi teman-teman semua. Semoga hari ini dan hari-hari berikutnya selalu dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang estimasi permintaan yang beranggotakan saya sendiri Elsa Ulinu Hasantosa, NIM F02 19046, ada Selamita Triwahyuni NIM F02 19127 dan ada Windu Ratno dengan NIM F02 19144. Yang pertama, kita akan membahas mengenai masalah identifikasi. Masalah identifikasi merujuk pada kesulitan ketika menurunkan kurva permintaan dari data yang ada di pasar. Seiring berjalannya waktu antara orang dan pada pasar yang berbeda, permintaan barang akan berubah karena terjadinya perubahan preferensi, perubahan pendapat, perubahan harga barang yang terkait, dan perubahan lainnya. Yang hal ini menyebabkan masalah akan sulit diidentifikasikan. Selanjutnya ada pendekatan penelitian pemasaran untuk estimasi permintaan. Pendekatan yang pertama ada survei konsumen dan penelitian observasi. Pendekatan yang kedua ada klinik konsumen. Pendekatan ketiga ada eksperimen pasar. Untuk pendekatan yang pertama ada survei konsumen yang merupakan sebuah kegiatan untuk melakukan survei terhadap konsumen mengenai bagaimana reaksi mereka terhadap jumlah barang yang diminta jika ada perubahan harga, perubahan pendapatan, perubahan insentif kredit, dan perubahan lainnya yang menggunakan kuesioner. Akan tetapi, karena keterbatasan survei dari konsumen, maka banyak perusahaan yang menggantikan atau hanya sekedar melengkapi survei tersebut dengan penelitian observasi yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi preferensi konsumen dengan cara mengamati bagaimana mereka membeli dan menggunakan produk. Yang kedua ada klinik konsumen. Merupakan eksperimen lab di mana partisipan diberikan sejumlah uang tertentu dan mereka diminta membelanjakannya pada suatu toko simulasi, kemudian mengamati bagaimana reaksi mereka jika terjadi perubahan harga, perubahan pendapatan, perubahan selera, perubahan insentif kredit, dan perubahan lainnya. Dan yang ketiga ada eksperimen pasar. Eksperimen pasar ini dilaksanakan di pasar yang sesungguhnya. Salah satu metode yang digunakan yaitu dengan memilih beberapa pasar yang memiliki karakteristik sosioekonomi yang mirip dan mengubah harga komoditas di dalam beberapa toko, mengubah jumlah dan tipe promosi, kemudian merekam respon yang dilakukan konsumen di beberapa pasar tersebut. Selanjutnya ada pengenalan analisis regresi. Analisis regresi merupakan teknik statistika untuk mengestimasi hubungan kuantitatif antara variabel ekonomi yang ingin kita cari atau variabel terikat dengan satu atau lebih dari variabel bebas atau variabel penjelas. Tujuan dari analisis regresi ini untuk menghasilkan estimasi dari A atau titik potong vertikal dan B atau kemiringan dengan tujuan menurunkan garis regresi yang terbaik yang cocok dengan titik-titik dari data atau dalam arti kata jumlah dari simpangan vertikal kuadrat dari setiap observasi dalam garis adalah minimum. Selanjutnya, terdapat persamaan dalam analisis regresi, yaitu Y sama dengan A plus BX, di mana A merupakan titik potong vertikal dari estimasi hubungan linear dan memberikan nilai Y pada saat X sama dengan 0, kemudian B sama dengan kemiringan dari garis itu dan memberikan estimasi kenaikan Y yang diakibatkan dari peningkatan setiap unit dari X. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Syarah F021917. Perkenalkan di sini saya akan melanjutkan pemaparan mengenai analisis regresi sederhana. Oke, apa sih itu analisis regresi sederhana? Jadi, analisis regresi sederhana ini merupakan sebuah metode pendekatan untuk memodelkan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Nah, dalam model regresi ini, variabel independen itu akan menerangkan variabel dependennya.
Nah, dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel ini bersifat linear, yaitu di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel Y secara konstan atau tetap. Nah, sementara pada hubungan non-linear ini, perubahan variabel X itu tidak diikuti dengan perubahan variabel Y secara proporsional. Nah, misalnya itu pada model kuadrik atau perubahan X ini diikuti oleh kuadrat dari variabel X. Nah, hubungan demikian ini itu sifatnya bersifat tidak linear. Nah, kemudian secara matematis model analisis regresi linear sederhana ini dipaparkan sebagai berikut. Bisa dilihat di slide bahwa Y sama dengan A plus BX plus E, yaitu di mana Y merupakan variabel dependent atau response, kemudian adalah A adalah intercept atau konstanta, kemudian yang B adalah koefisien regresi atau slope, kemudian yang E adalah residual atau error. Kemudian kita lanjut mengenai analisis regresi berganda. Regresi berganda ini merupakan model regresi atau sebuah prediksi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau yang biasa disebut dengan prediktor. Nah, istilah lain dalam regresi berganda bisa kita sebut juga dengan multiple regression. Nah, yang artinya itu jamak atau lebih dari satu variabel. Nah, kemudian analisis regresi linear berganda sebenarnya itu sama dengan analisis regresi linear sederhana, hanya bedanya itu pada variabel bebasnya lebih dari satu buah. Oke, persamaannya bisa kita lihat di slide di mana Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 dan selanjutnya dan seterusnya plus BN XN. Nah, keterangannya itu di mana Y merupakan variabel bebas dan X adalah variabel bebas. Kemudian adalah A adalah merupakan konstanta atau intercept, kemudian yang B adalah koefisien regresi pada masing-masing variabel bebas. Nah, kemudian kita bisa lanjut ke masalah dalam analisis regresi. Nah, analisis regresi ini dapat menghadapi beberapa masalah yang complicated atau serius di mana ada multi-collinearius, kemudian ada BT, Rosquedetis, dan autokorelasi. Nah, dalam bab ini kita itu akan mempelajari semua satu persatu kita kupas dengan menambah kondisi di mana mereka itu bisa muncul dan seringkali itu diuji dan akhirnya akan mendeteksi kehadiran mereka dengan cara-cara yang bisa kita tempuh untuk menghapuskan kesulitan yang ditemukan. Kita masuk yang pertama adalah multicollinearitas. Jadi selalu mengacu pada situasi di mana dua atau lebih variabel penjelas ini dalam suatu regresi memiliki korelasi yang tinggi. Nah, multicollinearitis ini yang serius terkadang itu dapat dikurangi atau dapat dihilangkan dengan berbagai cara. Yang pertama adalah bisa memperluas ukuran sampel, kemudian kita bisa menggunakan informasi sebelumnya. Yang ketiga adalah kita bisa melakukan transformasi terhadap hubungan fungsional, dan yang terakhir adalah kita membuang satu dari variabel yang memiliki koliner tinggi. Kemudian masalah yang kedua adalah heteroskedastisitas, yaitu masalah serius lainnya yang mungkin kita hadapi. Masalah ini itu timbul ketika kita berasumsi bahwa varians dari faktor Galat atau konstan ini untuk semua nilai dari variabel bebas yang tidak dipenuhi. Nah, hal-hal ini tuh sering banget nih muncul dalam cross-sectional data atau data dari sampel keluarga atau perusahaan atau unit ekonomi lainnya untuk tahun atau periode tertentu. Nah, di mana ukuran galan ini bertambah besar atau bertambah kecil sesuai dengan ukuran variabel bebasnya. Kemudian masalah yang terakhir adalah autokorelasi, yaitu ketika terjadi galat atau residual yang beruntun kemudian korelasi. Nah, kita ini memiliki autokorelasi atau korelasi serial. Pada saat galat berurutan mempunyai tanda yang sama, kita memiliki autokorelasi positif. Nah, autokorelasi ini biasanya terjadi pada variabel pada suatu waktu tertentu. Nah, dalam ekonomi autokorelasi positif ini itu lebih umum daripada yang negatif karena hanya membahas yang pertama saja. Oke, sekian pemaparan dari saya, akan dilanjutkan oleh Windu Ratno.
Selanjutnya, kita membahas mengenai estimasi permintaan dengan analisis regresi. Langkah-langkahnya ada 4. Langkah yang pertama yaitu spesifikasi model. Dalam menggunakan analisis regresi untuk mengestimasi permintaan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan spesifikasi model yang akan diestimasi yang menyangkut pengidentifikasian variabel-variabel penting. Di samping itu, peneliti juga harus memperhatikan dalam kemungkinan untuk menghilangkan variabel-variabel yang penting dari persamaan permintaan yang akan dieliminasi, menemukan kebiasaan pada hasil penelitian atau memasukkan terlalu banyak variabel penjelas, berjumlah lebih dari 5 atau 6 yang dapat menyulitkan ekonometri. Langkah yang kedua yaitu pengumpulan data dari variabel-variabel. Pengumpulan data dilakukan untuk setiap variabel sepanjang waktu, yaitu tahunan, kuartalan, bulanan, dan lainnya, atau untuk perbedaan unit ekonomi, yaitu individual, rumah tangga, dan lainnya. Pada suatu waktu, yaitu tahunan tertentu, bulan tertentu, atau lainnya, di mana masing-masing jenis tersebut memiliki keuntungan tertentu. Dalam melakukan estimasi permintaan, terdapat tipe data yang digunakan. Contohnya adalah pengukuran estimasi konsumen dengan survei konsumen. Langkah yang ketiga ada spesifikasi bentuk persamaan permintaan. Tahap ketiga dalam melakukan analisis regresi dalam estimasi permintaan adalah menentukan bentuk fungsional dari model yang akan dieliminasi. Biasanya model yang digunakan adalah model linear. Dalam beberapa kasus, hubungan non-linear juga cocok dengan bentuk linear yang dapat diketahui dengan penggambaran sebuah grafik. Pada langkah yang keempat, yaitu pengujian hasil ekonometri. Pengujian hasil ekonometri dapat dilakukan dengan cara yang pertama, tanda dari setiap estimasi koefisien kemiringan yang ada harus dicek berdasarkan teori yang ada, apakah sudah sesuai atau belum. Dan yang kedua, uji T harus dilaksanakan dari estimasi parameter-parameter di dalam signifikasi statistik untuk menentukan derajat keyakinan dari setiap estimasi koefisien kemiringan. Selanjutnya, kita membahas mengenai mengestimasi permintaan ekspor dan impor di Amerika Serikat. Permintaan terhadap impor yang dilakukan Amerika Serikat dalam rumus QM ini yang ada di gambar merupakan fungsi yang sama untuk permintaan barang dan jasa domestik, yaitu fungsi dari harga dalam dolar dari komoditas atau jasa yang diimpor, yaitu PM, pendapatan konsumen Amerika Serikat atau I, jumlah konsumen Amerika Serikat atau N, harga dalam dolar dari barang atau jasa yang berhubungan di Amerika Serikat, yaitu PY, selera dari konsumen Amerika Serikat atau T, dan variabel lainnya yang dianggap penting sebagai determinan atas komoditas atau jasa impor tertentu yang diminta. Hal tersebut disimpulkan menjadi persamaan QM sama dengan fungsi dari PM, I, N, PY, dan T, dan lainnya. Pengukuran peningkatan permintaan impor dari berbagai negara yang diakibatkan dari peningkatan pendapatan atau GDP suatu negara dilakukan dengan elastis pendapatan atas permintaan impor. Salah satunya adalah dengan memperhatikan elastisitas permintaan atas harga ekspor. Dalam melakukan pengukuran peningkatan permintaan impor juga harus memperhatikan kemampuan substitusi atas barang atau jasa domestik dengan barang atau jasa asing karena hal tersebut akan meningkatkan secara tajam di masa yang akan datang karena telah terjadi penurunan biaya transportasi, peningkatan pengetahuan atas barang-barang luar negeri, kampanye iklan global, tingginya jasa perjalanan internasional, dan konvergensi selera internasional. Karena jika terdapat sedikit perbedaan harga di antar produk domestik dan luar negeri akan menimbulkan pergeseran yang besar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila teman-teman memiliki pertanyaan ataupun pendapat, bisa disampaikan di kolom chat grup.